Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Yulianti dari kelas MBS 2B. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari pengantar ekonomi mikro. Nomor 1 yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan yang saya ketahui itu adanya harga barang, di mana biasanya konsumen itu ketika harganya naik, maka konsumen akan mengurangi pembeliannya. Namun ketika harganya itu turun, maka si konsumen pasti akan menambah pembeliannya. Selanjutnya itu adanya faktor selera, di mana tidak semua produk yang mahal itu konsumennya akan menurun. Karena contohnya ketika seseorang membeli suatu produk, si A ini membelinya 2 bulan yang lalu. Nah, dia membelinya dengan harga yang murah. Lalu si konsumen B ingin juga membelinya. Namun setelah dia lihat harganya sudah tinggi dan tidak seperti harga sebelumnya yang dibeli oleh si A. Mau tidak mau si konsumen B ini pasti akan membelinya karena itu adalah selera dia. Selanjutnya itu karena adanya barang substitusi. Walaupun harganya tidak turun, permintaan barang tersebut belum tentu juga menurun. Walaupun harga suatu produk itu naik, konsumennya itu permintaan produknya belum tentu menurun karena biasanya orang-orang itu mencari yang namanya barang substitusi. Contohnya itu ketika barang pokok, contohnya itu beras, menjadi bahan pokok menjadi langka, pasti konsumen akan mencari alternatif lain agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu adanya cara memproduksi barang. Biasanya produsen itu ada yang memproduksi barangnya itu menggunakan alat canggih, dan juga ada yang menggunakan alat tradisional. Nah, orang-orang yang menggunakan alat tradisional ini pasti harga yang ditawarkan produknya kepada konsumen itu lebih mahal daripada orang-orang yang memproduksi barangnya menggunakan alat-alat canggih. Juga karena adanya faktor pelanggan, di mana contohnya itu ketika si A dia sedang menjual tahu ataupun tempe, dia pergi ke pasar A, karena si A ini sudah mengetahui bahwa dia sudah mempunyai pelanggan di pasar A, jadi dia tidak segan-segan membawa tempe dan tahunya itu banyak-banyak karena dia tahu bahwa dia sudah mempunyai pelanggan. Namun si produsen B ini dia belum tahu tentang pasar tersebut, dan dia juga tidak memiliki pelanggan. Nah, bisa jadi si B ini tidak membawa tempe tahunya begitu banyak karena dia belum tahu dan dia juga belum memiliki yang namanya pelanggan. Nah, selanjutnya itu nomor 2 yaitu tentang
contoh produk yang elastis. Contoh produk elastis itu termasuk pada barang-barang mewah. Contohnya adalah mobil, di mana ketika produsen mengetahui harga barang tersebut produk tersebut naik, maka produsen pasti akan menambah produksi, maka si produsen pasti akan mengeluarkan semua produknya yang di gudang. Namun ketika harganya turun, si produsen ini pasti akan mengurangi produksi barangnya, karena dia tidak ingin mengalami kerugian, namun dia menginginkan yang namanya keuntungan. Selanjutnya itu barang yang tidak elastis. Contohnya adalah contoh barang yang tidak elastis itu adalah bensin, di mana bensin ini tidak memiliki yang namanya barang substitusi. Nah, mau tidak mau, walaupun bensin ini mahal, pasti orang-orang akan tetap membelinya karena itu adalah suatu kebutuhan. Selanjutnya adalah elastis sempurna. Contohnya adalah bahan dapur, di mana contoh yang saya ambil adalah beras, di mana walaupun harganya naik, konsumen itu pasti tetap akan membelinya dan tidak mengurangi takaran pemakaiannya. Selanjutnya itu adalah elastis tidak sempurna. Contohnya itu adalah obat-obatan. Walaupun harganya naik, namun dosis yang dipakai tetap sama. Selanjutnya itu yang nomor 3, di mana minyak yang saya ketahui, minyak goreng itu termasuk dalam produk yang tidak elastis, karena walaupun harganya naik, orang-orang pasti tetap akan membelinya karena itu termasuk bahan pokoknya. Selanjutnya itu Pertamax dan Pertalite itu termasuk dikelompokkan kepada elastis tidak sempurna. Karena walaupun harganya naik, tapi produk yang ditawarkan tetap sama. Nah, selanjutnya itu LPG, di mana LPG ini dikelompokkan pada inelastis. Selanjutnya nomor 4 yaitu elastisitas. Menurut saya elastisitas itu akan tetap ada karena elastisitas itu adalah reaksi konsumen dan produsen terhadap suatu produk dengan harga yang telah ditetapkan, di mana selama masih ada yang namanya transaksi jual beli, maka elastisitas ini pasti masih ada. Mungkin itu saja jawaban mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.